bersama kami di cerita Malam Minggu. Apa cerita? Di segmen 3 ini kita bakal memperdalam puisi-puisi nih. Penyair-penyair di Tanjung Pinang ini kan banyak. Terus Tanjung Pinang juga lebih terkenal dengan pantun, syair, puisi. Nah, aku pengen nanya nih, penyair-penyair itu tuh kan banyak tuh di Tanjung Pinang tuh. Nabila tuh taunya siapa aja sih? Torida. Habis itu Om Zainal. Om Muklis. Apa lagi ya? Banyak lah ya. Banyak sebenarnya, cuman lupa. Tapi kalau untuk baca puisi nih Bal, kau bilang menurutku Sobat Maming ada nggak sih yang bisa baca puisi? Ada dong pastinya. Masa nggak ada sih? Masa nggak ada? Pasti Sobat Maming juga punya kreativitas dong. Iya dong. Masa sebatas nonton aja ya kan? Iya, nanti yang punya puisi-puisinya bisa komen di live streaming ini atau komen di Instagramnya TV Tanjung Pinang. Bener banget. Nah, kalau puisi, kalau kita bahas tentang puisi nih, nggak cocok kalau misalnya kita bahas puisi tanpa bahas tokoh-tokohnya dulu. Waduh, tokoh-tokoh apa nih? Tokoh-tokoh dalam puisi nih. Jadi kalau kan tadi udah disinggung tuh, Nabila favoritnya siapa aja gitu, idolanya siapa aja. Terus gimana sih Nabila bisa mengidolakan sosok-sosok itu? Ya karenanya kalau misalnya ikut acara gitu, pastinya kalau penyair nggak cuma Nabila aja, yang lain-lain juga datang. Dari situ tahu juga. Situ aja kenalin ini namanya ini gitu. Terus karya-karyanya tuh banyak juga ya? Banyak. Terus Nabila paling sering nih bacain puisi siapa? Atau puisi sendiri Nabila bacain? Kalau puisi sendiri belum pernah, tapi kalau puisi yang lain, orang-orang lain tuh sering. Tuh siapa tuh? Kalau boleh tahu. Yang paling sering tuh ya baca punya Tok Rida. Terus biasanya penyair lain dari luar kayak dari Malaysia gitu? enggak, masih penyair Indonesia. Tapi dari Tok luar? Sutarji. Tok Sutarji. Terus lupa. Banyak, soalnya banyak gitu. Apa manusia emang kayak gitu? Kalau kami juga lupa kadang. Iya, kami juga lupa. Pertanyaan yang kami tanyakan udah nggak ada lupa. Tapi kan yang kemarin itu kan buat syair apa? Penyairnya Tok Rida gitu. Pernah nggak diikut dibawain waktu lomba gitu? Nggak pernah ya? Ya kalau lomba tuh pakai tema sendiri gitu. Ya. Nah, kalau misalnya tampil nih, yang ngatur suaranya tuh gimana tuh Nabila? Ngatur suara ya? Itu yang pasti vokalnya A, I, U, E, O gitu. Harus jelas. Iya, harus jelas. Harus ada intonasinya juga. Kalau misalnya udah ngebawain ke puisi yang sedih gitu harus bisa. Iya, harus bisa emosinya. Emosinya kita main-mainin gitu. Ya soalnya banyak sih yang bisa mainin emosi, termasuk dia yang udah ninggalin aku. Waduh, dia siapa lagi ada? Fokus ya. Bisa ya. Kau kalau inilah bisa kira-kira baca puisi? Waduh, jangan ditanya. Coba lah dulu kita kasih satu bait itu. Aduh. Tentang apa nih? Ini sangat tentang apa nih? Tentang apa ya? Tentang kursi. Salat Jumat. Oke, boleh lah. Aku di siang itu menyiapkan bajuku dan sarungku untuk berangkat ke masjid. Aku menyiapkan sandal kanan kiri dengan swallow mereknya dan aku melangkahkan dengan satu pahala di setiap langkah. Dan ketika aku sudah menyampai masjid, kemudian aku berharap ya Allah, semoga tidak ada yang memaling sandal. Terima kasih. Kayaknya kalau aku dengar itu bukan puisi loh, Bang. Iya, lebih ke cerita. Lebih ke curhat ya. Jurnal cerita. Kalau Nabila kan baca puisi itu
mendalami banget kan. Ya, kalau aku enggak ya sama sekali. Kalau dia nih kan cuman kayak ya udah aku jalan-jalan, cerita gitu. Yang penting masuk aja. Yang penting masuk. Kalau Nabila nih, kalau sebelum baca puisi itu dibaca semuanya dulu atau dipahami dulu puisinya? Dipahami aja. nanti terus kita pahami tema itu tentang apa, bagaimana puisi itu kayak kita bercerita ke orang-orang. Bener aku tadi. Bener. Kalau misalnya Tapi kita beda. marah ke orang ya kita marah, kalau kita sedih ke orang kita sedih. Kalau kita lagi curhat, susah pertanyaan. Tapi kalau kau kan lebih ke cerita sedih. Enggak ada sedih-sedih ya. Sedih-sedih. Kata Nggak puisi, tersampaikan berarti. kalau puisi yang kayak Nabila sampaikan tadi, itu dengan kata-kata yang apa disusun secara rapi ya, bener kan dengan diksi yang bagus. Kalau enggak apa? Ya kan buat ngisi waktu aja. Yang di pikiran dikeluarin ya. Kalau Nabila dari dulu berarti udah mulai dari berapa tuh ikut lomba tuh? Awalnya dari kelas berapa? Kelas SD kelas 2. Sama lah. Kelas Sama 2 dari situ sering Sama-sama ikut lomba-lomba gitu. Nah, Nabila kan kalau ikut lomba tuh pasti dapat juara tuh. Wah pasti dong. Dapat kan? Enggak gitu ya Bang Akbar. Dapat juara nih. Kalau boleh tahu dari kayak ikut festival itu dapat nggak juaranya? Festival ya? Heeh. Festival kalau yang ada lomba-lombanya dapat. Tuh berapa tuh juaranya? Kayak 1, 2, 3. Juara berapa? Seringnya juara 1. Wow. Seringnya tidak luput dari keberhasilan. Habis itu Juara 2 juga pernah dapat, harapan juara 3. Iya. Itu biasanya kalau dapat juara-juara gitu hadiahnya tuh bimbingan gitu ya, uang bimbingan Iya. gitu. Trofi-trofi Iya, gitu. Berarti udah banyak koleksi trofinya. Ada banyak. Piagam juga. boleh dong kita main-main rumah Iya, Nabila? boleh lah nanti. Boleh kan? Kita lihat. Kan Nabila ini nggak baca puisi itu kan nggak gampang. iya makanya itu Itu juga apa sih kayak yang didapat gitu, benefit kayak enaknya senangnya tuh tuh apa? apa gitu, enaknya tuh apa gitu. Baca puisi tuh kita kalau bisa baca puisi kita bisa mengekspresikannya. Jadi kalau bisa baca puisi kita bisa hilang sadar gitu. Iya, Terlalu iya, larut iya. jadinya. Kayak sebenarnya kita curhat aja gitu kan, kita cerita aja gitu. Kita jadi larut gitu. Iya. Mantap sih Nabila. Waduh. Saya iri, Pak. Iri banget. Kalau kau mengekspresikan diri itu dengan apa sebenarnya? Aku lebih kalau misalnya lagi sedih gitu, aku main basket, atau aku kalau misalnya lagi seneng gitu, ya aku jadiin gimana sekalian aku bisa seneng gitu ya, sama lah kayak puisi gitu lah. Kita mencurahkan hati kita dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan apa yang kita senangi. Nah, bener banget. Bil, apa Bil? Apa ya nih? Kalau sedih. meluahkan emosi Emosi. gitu dari mana? Makan, Pak. Makan. Jadi makan ayam geprek sambil nangis. Itu antara pedes sama sedih gitu ya. Kalau aku nyanyi dan berpuisi di bawah guyuran gayung. Bukan hujan ya. Iya. Kalau cowok tuh biasanya gitu, kalau nggak di kamar mandi, di atas motor. Iya, ada cuma lagi jalan. Air mata mengalir. Kalau cewek gimana ya? Kalau cewek makan, Pak. Nonton, makan, nyibukin diri aja sih, biar nggak mikir kayak sedih kayak gitu. Kalau ada sih Kalau gitu. aku justru gimana caranya biar nggak sibuk. Kebalikan ya. Kebalikan. Jadi kalau Sendiri ada self iya, kalau sedih gimana nih ya caranya efektif nih, aku mau main nih. Tapi hilangin dulu nih sedihnya tuh gimana gitu. Kalau misalnya udah ini. oh iya. Dan kalau misalnya ngomongin tentang puisi juga, Nabila bakalan ngebacain puisi dari buku apa tuh Bil? Ini. Melayukah aku? Kumpulan puisi dari Haja Suryatati Amanat. Ya kalau misalnya kan tadi udah dibahas tentang bukunya nih, Melayukah Aku oleh Suryatati Amanat. Kalau untuk apa namanya puisi yang akan dibacakan nanti itu tentang apa sebenarnya? Tentang Melayukah Aku sesuai judulnya. Oh, Melayukah Aku ya, tentang Melayu ya, Iya. tentang Melayu sesuai judul. Kayaknya bakal dalam banget sih. Bakal dalam banget. Kayak misalnya kan tadi juga udah dibahas kalau Nabila ini juga duta lingkungan hidup.
Iya. Duta Lingkungan Hidup 2019. Itu kerjanya ngapain sih? Ngapain sih kegiatan? Kalau gitu kita berarti memperhatikan lingkungan sekitar. Kalau mungkin satu Tanjung Pinang aja deh ya, kita bikin kayak mungkin Masjid. ya, kayak apa ya? Kebersihan lah, tentang kebersihan Memberitahukan gitu. kayak mensosialisasikan. Mensosialisasikan kayak gitu ya. Oh gitu. Jadi berat juga ya. Tapi Rupanya kayaknya berat. seru deh, kayaknya Iya, seru. seru. Rame nggak itu? Rame. Berapa orang itu? Itu dari sekolah dasar, SMP, SMA sama kayak ya kayak gitu. Nanti jadi satu gitu baru. Oh, banyak ya. Ada beberapa apa babak gitu kayak main lah. Main ya. Jadi pemain gitu ya. Ayo. Iya. Duta Lingkungan Hidup kita bisa bertiga. Jangan. Jadi Duta Duta Lingkungan Lingkungan Hidup. Hidup ini dia per sekolah kayak SD Nabila, nanti SMP ada dutanya lagi, itu apa? Iya betul. Oh, per tingkat gitu ya jadinya Oh ya. jadi Nabila juga Beda-beda. sebagai perwakilan dari SD, ya. gitu. Oh iya. Wow. Sangat menakjubkan. Wah, kita. seru banget sih Seru kayak banget malam sih ini ya. ceritanya. Dan Dari Iya. cerita-cerita kita yang iya dari cerita kita yang ke depan apa yang tadi itu bakalan mempengaruhi iya Komen- jadi komen- impact komen- baik iya. moga-moga ya kan. langsung. Kayak puisi karya-karya yang udah Nabila buat itu kan buat Indonesia, khususnya buat Tanjung Pinang gitu Iya. kan, ngasih tahu kalau misalnya Melayu tuh punya kayak gini loh, kita nih anak-anak bangsa tuh harusnya buat karya kayak gini loh. Nah, Nabila, kamu nanya nih, kalau Nabila nih kalau bikin puisi nih ada kayak tertuju buat satu orang, kayak misalnya ayah, ibu, atau siapa gitu, ada nggak? Iya, Salah satunya? adik, Adek. Habis itu? temen. Oh, teman juga ada. Terus yang itu sih ayah sama bunda. Pasti kalau puisi-puisi yang Nabila buat itu kan pasti berisi ada lah ya yang berisi tentang harapan gitu, tentang tentang apa yang Nabila pengenin Iya. gitu di kedepannya. Dan kalau untuk harapan Nabila sendiri tuh apa gitu untuk kedepannya? Nah, untuk Nabila sendiri lah gitu. Mungkin tetap berkarya dalam dunia seni walaupun nantinya nggak terlalu aktif juga, dan pastinya tetap pingin membanggakan Indonesia juga, lebih khususnya Tanjung Pinang, karena akhirnya besarnya di sini, diajarinnya tentang yang di Tanjung Pinang. Nabila kira-kira kalau buat puisi sekarang tuh bisa lah ya. Buat puisi tiba-tiba bisa lah ya. Bisa sebenarnya bisa. Bisa ya. Tapi Coba. Bisa. Kita kasih satu tema lah. Wah. Saya satu tema gitu. Bebas aja. Oke, bebas aja lah temanya. Boleh lah gitu. Bebas ya, Bebas. Ini mau berdiri apa duduk nih? duduk aja. Nah, duduk aja. Tentang Tentang apa? tunggu. Coba tentang liburan. Tentang Atau liburan. teman aja deh. Tentang teman. Temen, buku aja deh. Hah? Tentang buku. Oh ya, buku. Oke, yuk. Boleh. Silakan, kita persilakan. Buku. Teman paling dekat selama aku ada di rumah. Memberi pengalaman, kesenangan, dan juga pastinya Mungkin Nabila Mungkin memang lagi sedih konsepnya. Iya, mungkin Nabila juga lagi ada ngebleng itu. Enggak, tapi memang kalau baca puisi itu enggak yang langsung kayak gitu. bukan Baca menghafal puisi itu puisi, ya kan? dibaca. Baca puisi. Ada nyontek-nyonteknya soulnya sedikit lah ya. Kadang enggak ada soulnya, kadang enggak ada soulnya. ya harus ada buku-buku yang menarik di situ. Jadi gini. Oh, Harus iya, baca gitu. ceritanya dulu. Oh iya. Karena Lagian suruh susah. karena susah. menulis puisi kan. Jadi menulis bukan- puisi. Kalau misalnya jadi karena udah di penghujung acara nih. Di penghujung Minta acara. harapan lah, harapan. Nah, harapan Nabila Harapan Nabila. buat Tanjung karya-karya Pinang. anak-anak mungkin Tanjung karena Pinang. mungkin anak Tanjung Pinang yang udah berkarya ini apa ya belum terlihat gitu, itu apa harapan Nabila? Tetap berkarya walaupun mungkin nggak didukung atau nggak terlihat, tetap berkarya apalagi di masa pandemi ini, kreatif tuh paling dibutuhkan.
Cuma pintar aja. Nih buat teman-teman semua yang pengen apa ya, pengen membuat karya atau pengen somethingnya itu dikasih tahu di sini atau dikasih tahu di apa ya, biar kayak tanya kayak lo apa kolom komentar gitu loh, diungkapin di sini puisi-puisinya gitu. Nah bisa komen di Facebook dan Instagram. ya bener. Instagramnya TV Tanjung Pinang. Boleh komen Siap. aja. Dan juga di penghujung acara ini kami juga mau berterima kasih kepada Bolu Kemboja Baginda yang bisa dikontak. Ini kelihatannya enak banget, nanti kita rasain di 0813 7209 4056 Atau di 0823 9065 6671. Waduh, mantep banget Yang ya. mau delivery bisa loh. Nanti tinggal hubungin saja. Langsung diantar. Khusus daerah Tanjung Pinang tuh ya. Mm-mm. Benar. Nah, tidak lupa kita ingatkan kepada teman-teman, apa yang Anda minum adalah apa yang Anda adalah apa yang minum. Anda adalah Anda adalah apa yang Anda Sanford Tempernung. Oh enggak ada. Sanford, Anda adalah Apa yang Anda minum. Terima kasih untuk Sanford juga yang udah Dan juga tagline-nya ini Apa itu? Kamboja Baginda oleh-oleh Melayu Kepri. Nah, oleh-oleh Melayu Kepri. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton dan semoga teman-teman yang menyaksikan bisa terinspirasi dan jangan lupa protokol kesehatan. itu dia, baru kami lari ke sini kan. Baru mau lari ke sana ya. Iya, baru. Protokol kesehatan jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, Cuci muka, cuci kaki. tidur. Kenapa sih lucunya cuma di akhir ya? Kenapa sih nggak dari tadi? Dan bahkan itu bukan hal yang lucu. Nah, Kita terima kasih juga. Buat Nabila yang udah datang, nyempetin waktunya ke sini. Dan sebentar lagi Nabila bakalan bacain puisi di buku iya. yang berjudul Melayukah Aku ya. Nah, ini dia. Ini dia. Nabila. Semoga Melayukah aku? Apa tanda orang Melayu? Tunjuk ajarnya menjadi penentu. Kepada orang tua hendaklah hormat, supaya hidup menjadi selamat. Bahasanya santun, lembut di telinga, menyapa dengan sebutan Pak Long, Pak Ngah, dan Pak Busu. Itulah sebutan sayang orang Melayu. Pak Cik, Mak Cik, Emak, Bapak, Tok, Nek, Piot, dan Oneng-Oneng. Juga panggilan Melayu. Atan, Awang, Amat, Daud, Dolah, Siti, Timah, Salmah, dan Bedah. Ini juga nama khas Melayu. Sayang, sebutan dan panggilan itu sudah terkikis erosi globalisasi, sehingga berganti menjadi uncle, anti, mami, dan papi. Timah menjadi Tinse, Siti menjadi Shirley, Dolah menjadi Delon, Daud menjadi David, Atan menjadi Anthony. Kalau berada di tengah kota, malu nak memakai bahasa ibunda. Semua nak mengaku orang kota, tak ada yang nak jadi orang kampung. Semua berlomba-lomba mengaku anak asli daerah. Akulah si Dolah itu, anak Pak Busu yang lahir di hari Minggu. Tak perlu tes urin ataupun DNA. Cukup pertanyaan ini. Oi, nak kemana tuh? Tak ada jawabnya. Sedang apa? Tak ada. Itu juga jawabnya. Ini sudah Melayu pasti asli. Apapun yang sedang dibuat, jawabannya tetap tak ada. Padahal dia sedang berjalan mengepit map menuju ke kantor wali kota atau bupati. Konon-konon nak ikut lelang proyek. Proyek tak dapat, modal pun lesap. Bicara politik sangat tertarik dan berapi-api, tapi sayang hanya di kedai kopi. Depan majelis tak berani menangkis, di luar majelis berkata bengis. Tapi ini cerita lama.
Melayu sekarang sudah jauh berbeda, sudah sadar akan hak dan kewajiban. Bersuara lantang setelah reformasi, ingin menjadi tuan di rumah sendiri, adat dijunjung, jaga amanah. Buang perangai yang jatuhkan marwah, waspada pujuk dan rayu dari mereka yang mengaku-ngaku Melayu. Ayolah hai anak-anak Melayu, jangan mau lagi dirayu dengan janji-janji palsu. Mari kita bersatu negeri, tak Melayu hilang di